Rendra Sahdan Mahmudin adalah seorang pemuda yang tinggal di Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Ia berprofesi sebagai seorang petani. Sejak kecil, ia memang sudah memiliki impian untuk menjadi seorang petani yang sukses. Setelah lulus dari SMKN 1 Ngamblak, jurusan Agribisnis Ternak Unggas, ia mendapatkan beasiswa dari Kementerian Pertanian untuk melanjutkan kuliah di Polbaktan Yoma. Dan selama kuliah, ia sudah merintis usaha mulai dari ayam joper, serta pernah juga menjual sayur. Dan semuanya mengalami kegagalan. Namun, berkat kerja kerasnya, ia bisa bangkit dan memulai bisnis ternak domba dan kedelai. Saya memilih dunia pertanian karena memang basic saya sekolah adalah di sektor pertanian dari STPW Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang yang saat ini bertransformasi menjadi Polbaktan Yoma. Jadi di sana saya mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun dari Kementerian Pertanian. Jadi di dalam kuliah saya itu ada namanya program kewirausahaan. Jadi mahasiswa bisa akses modal dari universitas. Omset yang dihasilkan kini pun mencapai 200 juta per bulan. Ia mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun dari Kementerian Pertanian. Dan semasa kuliah dulu, ia mengikuti program kewirausahaan, di mana mahasiswa bisa mengakses modal dari universitas. Kesempatan itu tak disia-siakan olehnya. Untuk di awal, ia memelihara ayam joper atau ayam super. Namun, ia mengalami kegagalan dan pindah ke bisnis peternakan. Ia mencoba berakseleratif. Dari mulai permodalan dan pemasaran, ia kembangkan terus. Dan saat ini, sudah mengelola sekitar 700 ekor domba, 20 ekor sapi, dan juga ia mampu memperdayakan petani-petani di sekitar kandang untuk menanam yang berkaitan dengan peternakan, seperti jagung dan kedelai. Di awal itu saya dulu pelihara ayam joper atau Jawa Super. Selanjutnya di situ saya mengalami kegagalan dan saya pindah bisnis ternak. Sehingga saya coba akseleratif dari mulai permodalan, dari mulai pemasaran, itu mulai saya kembangkan terus dan saat ini saya sudah mengelola sekitar 700 ekor domba dan sapinya 20 ekor. Saya juga di sekitar kandang juga saya memberdayakan petani-petani untuk tanam yang berkaitan dengan peternakan saya, seperti misalnya jagung, terus kedelai. Ini nanti limbah pertaniannya itu bisa digunakan di peternakan saya. Dan ini sudah saya dampingi hampir 200 petani. Untuk peternakan domba sendiri, yang paling banyak adalah domba gibas. Karena menurutnya, di daerah Jawa Tengah masih banyak yang menyukai domba, atau kalau di Jawa biasa disebut dengan wedus gembel. Dan yang menjadi segmentasi terbesarnya adalah dengan menggunakan sistem pemeliharaan menggunakan limbah pertanian, seperti tapa, pohon jagung, kulit kedelai, ampas tahu, dan ketela. Hal itu dapat membantu menekan biaya dalam peternakan. Menurutnya, ketika bisa menekan biaya produksi, maka bisa juga menambah keuntungan. Ia pun sengaja membuat kandang pada peternakannya secara sederhana. Karena memang hal ini untuk ditiru petani. Karena menurutnya, jika petani ada yang mau belajar, tidak perlu berpikiran tentang mahalnya investasi kandang. Ia membuat kandang secara sederhana dengan investasi yang rendah, dengan tetap memperhatikan SOP pemeliharaan dan manajemennya. SOP seperti pemberian obat, pengecekan kesehatan, dan juga pakan yang proteinnya harus selalu terjaga. Karena menurutnya,
Prinsip kandang itu yang penting bisa untuk tempat berteduh ternak. Prinsip lainnya yaitu ketika ternak itu sehat dan pakannya tercukupi, maka ternak itu akan memberikan keuntungan bagi peternak. Pakan yang ia gunakan itu adalah jagung. Menurutnya, jagung ini relatif tahan ketika musim kemarau, sehingga ia memperdayakan petani sekitar untuk menanam jagung, yang mana bibitnya itu ia berikan. Lalu, ketika panen, jagungnya dibeli, serta limbah pohonnya pun dibeli untuk pakan ternak, sehingga yang mulanya petani di musim kemarau tidak memiliki pendapatan, kini bisa terbantu dengan adanya peternakan yang menggunakan sistem limbah jagung. Sebelumnya, ia memperoleh informasi kalau di luar Jawa, limbah jagung hanya dibuang atau dibakar saja. Ia berharap jika suatu saat teman-teman yang ada di daerah luar Jawa yang mempunyai potensi menanam jagung sebaiknya digunakan untuk peternakan. Jika di tempatnya sendiri, petani belum terbiasa menanam jagung, sehingga ia pun harus punya waktu yang ekstra untuk mendampingi para petani dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada para petani. Kini, ia bukan hanya memiliki peternakan saja, ia pun fokus di sektor pertanian. Selain itu, di sekitarnya ia juga sudah memulai untuk menanam kedelai jenis edamame dan berkemitraan dengan perusahaan, sehingga terbantu untuk pemasarannya. Karena jenis kedelai ini jangkauannya adalah ekspor. Petani yang mulanya hanya menanam padi 2 kali periode dalam 1 tahun, kini mencoba di periode yang ketiga menanam edamame. Dan terbukti bahwa ketika dimanfaatkan, pendapatannya bisa naik 2 kali lipat. Dan ia juga akan mengembangkan terus agar dapat memberi contoh-contoh yang baik untuk bisa ditiru oleh para petani. Omset bisnisnya saat ini, jika di bulan-bulan selain Idul Adha, berada di kisaran 200 juta. Tetapi kemarin ia bisa menjual sekitar 700 ekor. Dan jika di rata-rata 2,5 juta, itu sudah di atas 1,5 miliar dalam 1 bulan. Di peternakannya ini pun ia mengizinkan untuk siapapun yang ingin belajar, baik itu anak-anak PAUD, TK, SMK, mahasiswa, maupun petani yang ingin memulai bisnis. Bahkan jika ada yang memiliki bisnis plan bagus dan ia tertarik untuk bekerja sama, maka ia siap untuk bekerja sama. Harapannya untuk teman-teman sahabat muda yang saat ini masih bingung mau kerja apa, kuncinya satu, jika ingin sukses dengan cepat, sebenarnya dunia pertanian adalah salah satu pilihan. Harapan itu terus ia kobarkan, karena memang sekarang sangat krisis sekali petani muda, dan sudah harus mulai ada yang melakukan. Ia selalu mengajak teman-teman yang belum terjun ke pertanian. Menurutnya, pertanian itu sangat menguntungkan. Hanya yang paling penting yang pertama adalah menumbuhkan motivasi. Menurutnya, motivasi anak muda itu ibaratkan seperti air soda. Jika dibuka akan meluap, tapi jika didiamkan menjadi normal, bahkan berkurang, karena di awal tadi sudah meluap. Seorang anak muda itu tidak boleh seperti air soda, tetapi harus tetap stabil, bahkan harus bertambah. Dan menurutnya, selain motivasi, komitmen pun penting, apalagi di dunia pertanian. Terkadang anak-anak muda itu malu untuk mengakui bahwa saya seorang petani. Oleh karena itu, ia selalu memakai kaos yang berhubungan dengan pertanian dan peternakan. Ini adalah salah satu caranya untuk dapat meningkatkan komitmen terhadap dunia yang digeluti saat ini. Menurutnya, dalam usaha apapun,
Bahkan usaha pertanian khususnya mendapatkan 10.000 pendapatan pertama itu lebih susah dibandingkan jika mendapatkan 10 juta, 20 juta, bahkan 100 juta di pendapatan kedua. Sehingga komitmen itu sangat penting sekali untuk dijaga. Karena menurutnya kebanyakan pemuda itu jika belum mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, mereka sudah tidak semangat lagi. Ini yang menjadi masalah. Sehingga ketika mau menjadi seorang pengusaha yang sukses di usia yang masih muda, komitmen itu nomor 1. Tapi yang penting kita harus terus bangga dengan yang namanya dunia pertanian.